Halo guys, ketemu lagi di channel Mi guys. Ya, sekarang tanggal 10 Mei. Lagi terik banget ya. Lagi terik. Nah, ini aku buat video untuk tentang turbin ventilator karena ada beberapa pertanyaan lagi ya. Nah, ini kan aku bilang ada sekalian mau menjawab komen tentang ini kan ada video tentang turbin ventilator. Nah, dia banyak yang nanya juga, kalau hujan masuk air enggak. Terus ini yang kedua, 4 hari yang lalu tapi baru bisa balas sekarang. Maaf mas, ini di bawahnya masih ada plafon enggak, tanpa dibolongi dahulu plafonnya, dan apakah cukup satu? Sudah adem. Nah, kalau cukup satu itu tergantung luasannya ya. Ini video ini dari video proses pemasangan turbin ventilator di atap genteng. Oke, seperti itu. Nah, ini aku mau keluar, mau lihat dulu ya. Ini aku mau ukur suhu dulu ya, bentar ya. Nih, aku dari dalam, coba kita ukur atapnya itu 37,4. Kayak di videoku sebelumnya ada ya juga. Kalau yang di belakang ini lebih adem karena matahari datangnya dari ujung sana. Ini berapa dia? 3, malah lebih panas nih. Tapi sekitar segitu. Waktu ini belum pasang itu bisa sampai 40 kalau nggak salah ya. Pernah, ini 37 di situ. 38. Nah, kalau yang di kamar ini kan di dalamnya ada aluminium foil. Mana tuh? Dia 35, ini bisa selisih 3 derajat. Aduh, kabur, sorry ya. 35. Nah, ini di sini nggak terlalu panas. Dindingnya 33, lantai 32. Seperti itu. Nah, sekarang aku mau keluar dulu, mau lihat turbinnya ya. Bentar. Oh ya, sebelum turun aku lihat di Google suhu duren sawit itu 34 derajat Celcius. Itu panas banget ya, 34. Nah, di atasnya ini itu kan udara terperangkap. Makanya dia bisa sampai 37, 38. Suhu matahari, suhu luar 34. Aku keluar dulu ya. Nah, ini aku udah di luar. Itu 2 itu 1, 2. Kalau aku zoom, aduh, hanya dapat sampai sini ya. Itu dia berputar. Nah, udara di dalamnya itu terperangkap. Nah, untuk pemasangannya itu ada banyak yang nanya masuk air apa enggak. Jadi aku mau jelasin dulu di gambar ya. Jadi itu dua-duanya lagi berputar. Nah, yang sebelah itu tetangga pasangnya miring. Jadi itu kalau miring begini, yang itu bisa masuk air ya. Jadi dia memang harus tegak lurus. Nah, itu dia. Aku masuk dulu biar aku nanti jelasin. Hah? Enggak. Nah, ini aku udah masuk lagi. Aku ukur 37, kabur ya. Mati. 37,4. Seperti itu. Oke, jadi aku gambar dulu ya, jelasin. Oke, jadi ini aku lanjut seperti yang aku bilang, aku mau jelasin. Jadi turbin ventilator itu kan yang modelnya begini ya. Yang bulat begini. Di sini gini. Nah, ada yang komen kemarin, "Bang, dalamnya nggak ada baling-baling gitu." Nah, di dalamnya kan begini. Nah, biasanya ada yang model pakai baling-baling di sini. Bukan baling-baling, ada kayak sirip begini untuk memutar. Itu nggak terlalu efektif. Aku dijelasin karena yang efektif itu adalah jumlah banyaknya siripnya ini. Jadi semakin banyak jumlah sirip, dia akan semakin banyak menggeser angin jadi banyak itu loh. Makanya dengan semakin besar diameter turbin ventilatornya ini, siripnya akan semakin banyak dan luas penampangnya akan semakin besar. Nah, kalau di dalamnya itu yang ada blade seperti ini tuh kurang efektif karena dia hanya berputar begini. Nggak terlalu menyapu angin ya. Jadi kurang efektif. Nah, yang kayak tadi aku videoin tuh kan di sebelah itu kan ada yang pasangnya miring begini. Turbinnya miring begini.
Ya, tuh, ini kena angin kencang. Turbinnya miring begini mengikuti kemiringan atap. Nah, ini salah. Masangnya jangan gitu. Ini yang bisa menyebabkan air masuk. Tapi kalau kita pasangnya itu vertikal, enggak, kita pasangnya begini. Maksudnya dia vertikal terhadap ini gini loh. Nah, aku salah ngomong. Nah, dia begini, ini atap miring. Nah, kita pasangnya harus begini. Begini. Nah, gini. Jadi dengan posisi begini, itu air hujan nggak akan masuk. Itu yang tadi turun lagi. Inilah pemasangan turbin di tengah terik matahari yang menyengat. Tapi Pak Rahmat selalu semangat. Itu udah aku pasang kemarin itu Oktober, sekarang bulan Mei. Pas Oktober itu kemarin musim hujannya deras banget sama angin kencang, itu nggak masuk sama sekali. Seperti itu. Jadi aman, tikus pun nggak akan masuk karena ini lubangnya tipis ya, tipis. Bukan tipis, sempit. Nah, satu lagi ada juga yang nanya, yang di awal itu kan ada yang nanya, kalau dia dipasang di rumah itu perlu dibolongin nggak? Nah, itu dia. Jadi pemasangan itu kan umumnya ini untuk gudang ya, turbin ventilator yang itu umumnya untuk gudang. Nah, gini. Kalau untuk pemasangan di rumah itu kan atapnya begini nih. Kita sederhana ya, gambar atap gini. Nah, ini rumah nih. Ini yang sekarang. Kalau aku sekarang begini nih. Bentar ya. Nih. Ah, itu gitu. Nah, di tiang ini itu masih ada celah ke sini. Jadi ini nggak tertutup sama tiang itu sampai sana gitu. Nah, tuh aku pasang di depan situ. Di depan situ. Ini kan aku lagi di belakang. Nah, ntar. Nah, untuk pemasangan di rumah dia itu harus memang perlu ada untuk pertukaran udara. Ini kan aku pasang begini nih di depan. Ya, kalau untuk yang di rumah itu kan kita itu intinya ini kan dia mengalirkan udara yang panas yang terperangkap ke sini ya, keluar sini dari sinar matahari yang gini ke dalam ya. Artinya di sini itu harus ada sirkulasi udara yang masuk karena umumnya ini dipasang untuk gudang. Kalau gudang itu kan langsung begini ya, hanya begini doang, dia nggak ada plafon. Jadi begitu dipasang di sini dari bawah itu langsung naik ke atas keluar. Nah, kalau untuk di rumah ini kan dipasang plafon gini. Udara yang mau dikeluarin itu dari mana? Mau nggak mau memang harus ada
tempat udara masuk. Nah, itu aku kemarin lupa jelasin. Kebetulan ada yang nanya lagi, apa perlu dibikin bolongan udara masuk? Perlu sekali, karena ini aku gambar baru lagi. Karena kalau nggak ada udara masuk, yang untuk rumah ini yang kupasang tuh begini. Desainnya ini kan begini, atapnya begini. Nah, ini dindingnya ini masih ada celah. Dia kan nggak langsung naik sampai ke atas. Nah, begini. Nah, aku pasang gini. Bulat begini, turbinnya di sini. Itu narik udara keluar ke sini. Ini ada plafon di sini. Nah, ini ada dinding. Kemarin pas benerin di videoku yang lama itu kan di sini tuh masih ada celah untuk udara masuk, sama di depan sini ada celah juga udara masuk. Nah, karena itu aku putusin untuk bikin bolongan di sini. Nah, ini dia bolongan yang aku buat. Itu. Coba ya. Cuman kemarin aku lupa ngasih tunjuk. Ini, aku bikin ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bolongan inilah dia narik udara ke dalam terus dikeluarin lewat turbin ventilator itu. Makanya suhu di attic dalam situ nggak terlalu panas banget. Kalau misalnya pas kondisi panas terik begini, waduh, waktu itu naik ke atas aja duduk sebentar keringat. Nah, ini fungsinya. Aku bolongin segini 4. 1, 2, 3, 4. Karena bukan gudang, tapi rumah tinggal. Kalau tadinya aku bikin pertimbangan untuk bolongin di dalam. Di dalam itu, aduh kayaknya nggak nyaman kalau di dalam. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada bolongan di atas sini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini udah ada bolongan juga. Jadi nambah untuk narik udara panasnya. Nah, seperti itu ya guys. Informasi yang bisa aku berikan untuk pemasangan turbin ventilator di rumah. Jadi memang kita perlu menyediakan mana tadi gambarku? Ini kah? Ini. Kita perlu menyediakan lubang tambahan untuk udara masuk. Jadi dari sini udara masuk ke sini sirkulasi. Jadi udara di sini itu udara yang fresh, walaupun di sini panas, tapi tetap dia karena ada sirkulasi udara. Yang ini atap plafon kita ini akan adem. Tadi ini aku tes dia di suhu 37. Sebelumnya bisa sampai 39, 40, panas banget. Apalagi kalau pas musim begini, musim panas begini. Jadi untuk gudang nggak perlu, untuk ruangan kayak lapangan futsal, gudang lah yang nggak perlu plafon, itu hanya tinggal pasang doang karena udaranya kan nanti langsung keluar. Nah, tapi untuk rumah itu perlu sekali dipasangin udara masuk. Boleh di samping sini, boleh di sini. Kalau di rumah ini itu udah dipasang di samping sini ada tadi ya. Sama di sini aku tambahin biar volume udaranya banyak masuk dan bisa narik keluar. Nah, ini aku pasang 2 dia. Aku pasang 2 di sini. 1 di sini, 1 di sini. Nah, seperti itu. Biar kalau dipanjangin gini, ini ada lubang 4 di sini. Seperti itulah gitu gambarnya. Nah, inilah gambar rumahnya. Bagus nggak gambarnya? Nah, oke. Jadi seperti itu ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat yang mau pasang turbin ventilator. Jadi aku simpulin lagi dari video ini, turbin ventilator itu tidak dipengaruhi dari blade yang di dalamnya, ya, tapi dia dipengaruhi dari jumlah blade dan ukuran turbin ventilator karena itu menunjukkan luasan penampang yang menggeser udara, perpindahan udara. Dan kemudian untuk rumah perlu dibikin jalur udara masuk. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di tombol like ya, dan dibagikan buat yang mau memasang turbin ventilator. Terima kasih sudah menonton.